dengan memuji dan menyembah Tuhan. So, let's stand up and sing this song together. Joy to the world. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Oke, kita nyanyi lagu ini ya. Kita bersama-sama nyanyi lagu Hai Siarkan di Gunung. Adik-adik, Tuhan Yesus datang untuk menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi, jangan pernah takut karena kasih Tuhan selalu indah buat kita. Siapa yang percaya kalau kasih Tuhan dalam kehidupan kita selalu indah? Ayo angkat tangannya. Amin. Amin. Oke, kita mau angkat satu pujian. Kita mau nyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah.
Adik-adik, kita mau ucapin terima kasih sama Tuhan. Kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu gak kalau cinta dan kasih Tuhan itu tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia selalu mau mendengarkan doa dan memberkati kehidupan kita bersama keluarga. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama. Ikutin gerakan kakak ya. I
kita siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, nggak boleh lagi bercanda sama kiri kanannya, dan kita mau bernyanyi bahasa cinta. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Papa harap semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, hati kami sungguh bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami semua. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Nah, oke anak-anak semua, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Bapak akan baca untuk kita semua. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, ayat ini luar biasa ya, dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, anak-anak, tema kita hari ini aku dan perkataanku. Bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan, kita dengan perkataan kita mengeluarkan perkataan yang baik,
perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang bisa membangun orang lain. Nah anak-anak, ayat yang barusan kita baca ini merupakan surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia memberitahukan, dia mengingatkan, menasehati bahwa orang percaya, bahwa umat Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan itu harus memperkatakan kata-kata yang baik. Makanya dibilang di ayat 29 pasal yang keempat, bahwa jangan ada perkataan yang kotor. Artinya apa? Perkataan yang kita keluarkan harus kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa membangun orang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik. Karena Tuhan Yesus memperkatakan kata-kata yang baik. Begitu juga kita anak-anak Tuhan harus mengikuti Tuhan Yesus, harus meneladani Tuhan Yesus dengan apa? Dengan memperkatakan kata-kata yang baik yang bisa membangun. Nah anak-anak, ada satu ayat yang luar biasa. Bapak sangat senang dengan ayat ini. Dari Yakobus 3 ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Demikian juga lidah adalah bagian kecil dari tubuh, tetapi lidah dapat menyombongkan hal-hal yang besar. Lidah kita yang merupakan salah satu dari kelima panca indera, itu adalah bagian kecil dari tubuh kita, ya kan? Hal yang paling kecil. Bahkan orang mengatakan lidah adalah daging yang tak bertulang, sangat lembek. Bapak lihat di Google, panjangnya manusia itu normalnya lidahnya 8 cm, tapi ada yang lebih panjang, biasanya sampai 10 cm, 10,5, 10, sekian. Artinya apa? Lidah ini bagian yang kecil dari tubuh kita, yang jarang diperhatikan, yang jarang dibicarakan. Yang paling banyak kita biasanya tangan, kaki. Kita jarang ngomongin lidah. Tapi Alkitab memperhatikan lidah itu penting. Kenapa? Karena dari lidah kita yang kecil bisa keluar kata-kata yang baik. Dari lidah yang kecil bisa keluar kata-kata yang buruk. Makanya dibilang orang-orang dunia, dalam filosofi dunia dibilang begini, mulutmu adalah harimaumu. Kenapa dibilang harimau? Harimau itu berbahaya. Jadi mulut kita, kalau kita nggak gunakan dengan baik, bisa berbahaya. Kalau kita mengatakan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, maka bisa terjadi kata-kata yang buruk juga. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menjadi berkat, maka yang terjadi juga hal yang baik, hal yang memberkati. Lalu kita tinggal memilih mana yang mau kita keluarkan. Pastinya setiap anak Tuhan harus mengeluarkan kata yang baik, seperti yang dikatakan Yakobus 3 ayat 5. Walaupun lidah kecil, tapi lidahlah yang mengontrol semua anggota tubuh kita ketika mau berkata-kata. Ketika lidah kita mengatakan yang baik yang keluar, yang buruk juga yang keluar. Jadi perhatikanlah supaya lidah kita ini selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena walaupun kecil bentuknya, tapi dampaknya dari lidah itu sangatlah besar, walaupun bentuknya kecil. Bahkan dikatakan juga sama seperti api ya di ayat ini. Betapa kecilnya api, kalau kalian perhatikan, api itu kecil. Tapi dengan api yang kecil bisa semakin membesar, bisa menciptakan kebakaran hutan atau kebakaran rumah, kebakaran gedung. Apapun bisa dia bakar, walaupun dari awalnya kecil. Begitu juga dengan lidah. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, bisa memberkati orang lain menjadi besar. Nah, anak-anak, di sini Bapak ada tampilkan. Kita tinggal memilih perkataan apa yang mau kita keluarkan. Kalau kita mau mengucapkan yang baik atau kata-kata berkat, maka berkatlah yang keluar. Atau kita justru mau mengatakan atau memperkatakan kata-kata yang buruk atau kata-kata kutuk, maka yang terjadi adalah kutuk. Jadi lidah atau perkataan kita harus kita jaga baik-baik. Harus mencerminkan hal yang baik, hal yang positif dalam hidup kita anak-anak. Nah, ada beberapa hal nih Bapak mau bagikan buat kita semua. Apa sih perkataan yang tidak boleh saya keluarkan? Apa sih perkataan yang tidak boleh saya ucapkan sebagai anak-anak Tuhan? Ada Bapak mau bagikan beberapa di sini. Yang pertama, yaitu mengejek teman atau siapapun. Sering sekali anak-anak itu biasanya mengejek temannya. Apalagi
ketika dia lihat temannya ada yang kurang. Misalnya nih contoh, ada teman yang kulitnya mungkin lebih gelap dari kebanyakan kita, lebih hitam. Lalu dia bilang, ih kamu kulitnya hitam gitu. Atau justru sebaliknya, ketika kulitnya lebih putih, ih kamu putih, kita semua kan hitam gitu. Atau misalnya rambutnya keriting, ah kamu orangnya keriting, kribo gitu. Atau lurus, ah kamu lurus banget sih. Kayak kita dong, keriting, keren. Nah, terkadang kita menganggap orang lain lebih rendah. Karena apa? Dia berbeda dari antara kita semua. Padahal bagi Tuhan semua manusia itu sama. Mau dia keriting, mau rambutnya lurus, mau dia cantik, mau dia apapun, walaupun dia punya kelebihan, semua di mata Tuhan itu sama. Tidak ada yang beda. Bagi kita manusia mungkin dia berbeda. Tapi apa? Dia itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh mengejek dia. Kenapa? Karena dia adalah buatan tangan Tuhan. Dia ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan saya, Pak Theo. Begitu juga dengan anak-anak. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Semua ciptaan Tuhan. Walaupun secara fisik ada yang kurang, ada yang berbeda, bukan berarti dia tidak baik di mata Tuhan. Semua di mata Tuhan itu sama. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang, bukan berarti kita harus mengejek dia. Justru apa? Kita harus mendukung dia, bukan malah mengejek. Jadi kita harus perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Tidak boleh kata-kata yang mengejek teman atau siapapun, walaupun dia memiliki kekurangan. Karena apa? Semua adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita mengejek ciptaan Tuhan, kita sedang mengejek Tuhan juga dong. Kan yang menciptakan dia Tuhan, ya enggak? Nah, jadi kata-kata yang keluar, yang pertama, kita tidak boleh mengejek teman atau siapapun, anak-anak. Nah, kemudian yang kedua nih, Bapak mau kasih tahu bahwa kita anak Tuhan itu tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh atau apa, menganggap orang lain rendah. Jadi gini anak-anak, Tuhan Yesus memberikan kita masing-masing kelebihan sesuai dengan pribadi kita. Punya talenta, punya kemampuan lebih, punya berkat masing-masing orang. Ada yang pintar bernyanyi, ya kan? Ada yang pintar bermain musik, ada yang pintar sekali matematika, ada yang pintar sekali bahasa Inggrisnya lancar sekali. Lantas, ketika kita punya itu semua, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau sombong? Tidak. Kadang ada orang, misalnya karena dia yang paling pintar, misalnya main piano. Wah, aku paling pintar, aku yang paling jago main piano. Semua, nggak ada yang bisa menyaingi aku. Kata-kata ini merupakan perkataan yang sombong. Kata-kata yang menganggap dirinya yang paling hebat, yang menganggap orang lain rendah, itu merupakan kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena semua yang kita miliki, itu semua karena Tuhan Yesus. Kita bisa pintar karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Walaupun kita ada usaha di dalamnya, tapi tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak bisa seperti itu. Jadi jangan lupa, apapun yang kita miliki, kelebihan apapun, itu dari Tuhan. Nggak ada alasan supaya kita bisa sombong, nggak bisa. Karena semua yang kita punya itu dari Tuhan, anak-anak. Oke? Jadi jangan sombong, jangan angkuh kepada orang lain. Karena semua yang kita miliki bukan 100% dari kita, tapi 100% dari Tuhan. Kita hanya bisa melakukannya, menggunakannya dengan baik, bukan untuk disombongkan atau diangkuhkan, apalagi menganggap orang lain rendah, ya kan? Kita anggap, dia nggak bisa apa-apa. Jangan salah, Tuhan bisa memakai orang yang tidak bisa menjadi lebih luar biasa dari kita. Jadi jangan pernah sombong ya, kata-katanya harus menjadi berkat. Lalu apa? Yang ketiga adalah berkata tidak sopan kepada teman, orang tua, guru atau siapapun. Kapan kita biasanya melakukan kata tidak sopan? Biasanya ketika kita sedang marah, ketika kita lagi kesal, ketika kita lagi kecewa. Nah, ini biasa nih begini nih. Misalnya jangankan anak-anak, orang dewasa pun kalau kesal, misalnya nih kita lihat ada seorang bapak-bapak, aduh di Jakarta macet, di jalan tol macet, panas lagi, nggak bergerak mobilnya, lalu dia marah-marah. Aduh apa-apaan ini? Kenapa ini begini? Dia salahkan semua orang. Keluar kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kotor. Nah, biasanya akan teruji ketika kita sedang mengalami masalah. Kita mau mengucapkan kata-kata yang sopan atau tidak?
Setiap anak Tuhan harus bisa mengontrol dirinya, menjaga dirinya supaya tidak berlaku tak sopan. Tak sopan seperti di gambar ini ya. Harus berlaku sopan kita. Kenapa? Ketika kita tidak sopan, itu dampaknya buruk sekali. Kita akan terlihat jelek bagi orang lain, ya kan? Justru kita harus berlaku sopan. Jangan sampai keluar kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Sekarang lagi ngetren. Justru kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak baik, itu yang viral di zaman ini. Tapi Bapak mau semua anak-anak IPK menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang luar biasa. Bukan hanya kepada guru, bukan kepada orang tua, tetapi kepada sesama kita. Walaupun kita satu kelas, bukan berarti kita seenaknya. Kadang biasanya gitu, aku kan seumuran Pak Theo, aku bebas dong. Bukan. Kepada temanmu sekalipun, kamu harus sopan. Kita harus menghargai dia. Karena apa? Kita semua sama di mata Tuhan. Nah, lantas perkataan apa yang harus saya keluarkan? Tadi yang tidak boleh ya. Lalu yang boleh bagaimana? Yang harus saya keluarkan adalah yang pertama, memuji Tuhan. Kata-kata yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, itu adalah kata-kata yang baik. Ketika kita menganggap semua adalah ciptaan Tuhan yang terbaik, kita agungkan nama Tuhan, terima kasih Tuhan, ya kan? Kata-kata penuh ucapan syukur, kata-kata doa, bernyanyi memuji Tuhan, ya kan? Mengucapkan berkat, itu baru anak yang top. TOP BGT, top banget katanya. Anak yang luar biasa. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik, memuji Tuhan. Nah, ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus supaya orang-orang jemaat di Efesus memancarkan, mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang bisa memberkati orang, bukan kata-kata yang buruk, melainkan kata-kata yang membangun. Lalu yang kedua apa lagi? Yaitu kata-kata yang bisa menasihati orang lain. Maksudnya bagaimana? Kadang ketika teman kita sedang melakukan kesalahan, bukan berarti kita menjadi hakim atas dia. Kita sudutkan dia, kita persalahkan dia seolah-olah kita yang paling benar. Kita sudutkan dia, kita selalu salah, kamu begini. Bukan begitu. Justru kita apa? Nasihati dia. Peringatkan dia apa yang harusnya dia lakukan. Hal baik apa yang harus dia lakukan. Bukan berarti kita menjatuhkan dia, justru apa? Kita dukung dia. Kita mendukung, kita topang supaya dia tetap kuat. Bahkan kita hibur dia dengan kata-kata kita. Tetap semangat ya teman. Kamu boleh melakukan kesalahan tapi kamu harus bangkit. Kamu harus berubah. Kata-kata itu yang baik, anak-anak. Lalu apalagi? Yang terakhir di sini adalah kita berbicara sopan kepada siapapun. Ini yang harus keluar dari mulut kita, dari lidah kita yang kecil ini. Kata-kata yang sopan dalam berbicara kepada orang lain, kepada siapapun, baik itu orang tua kita, ya kan? Baik itu guru kita, baik itu teman kita atau siapapun yang kita temui, kita harus bertingkah sopan. Bapak di sini ada beberapa magic words atau kata-kata yang luar biasa, yaitu ada kata thank you, ada kata I'm sorry, ada kata please, ada kata excuse me. Nah, keempat kata ini adalah kata-kata yang luar biasa. Kenapa? Coba dengan kata thank you. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita dapat kado, kita dapat gift dari seseorang, kita katakanlah terima kasih. Kita katakan thank you. Kenapa? Karena dia sudah memberikan kita sesuatu. Kadang ada orang ketika dikasih sesuatu, udah main pergi aja. Dia lupa bahwa orang yang memberikan ini penuh dengan perjuangan. Ada sesuatu yang dia korbankan. Jadi kita don't forget to say thank you, oke? Jangan lupa katakan thank you kepada siapapun yang sudah berbuat baik kepada kita. Termasuk Tuhan. Dia berikan kita pemeliharaan, nafas kehidupan. Itu semua karena Tuhan. Jadi say thank you to God. Bilang terima kasih sama Tuhan udah memberikan yang terbaik untuk saya. Lalu apa? I'm sorry. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan lupa berkata sopan dengan kata apa? Sorry, maaf. Kadang ketika kita bersalah, kita pura-pura nggak tahu atau bisa lari dari kesalahan. Itu yang tidak boleh. Justru apa? Kita harus katakan maaf.
Kata maaf itu tidak akan membuat kita merasa rugi. Justru kita untung. Kenapa? Dengan kita meminta maaf, dia pun bisa semakin luluh hatinya. Dia bisa mengurangi rasa kesalnya. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan yang besar, dengan kata maaf, itu bisa merubah orang lain. Jadi tergantung, kalau kata-kata kita justru malah buruk, malah emosi, marah-marah, itu sama sekali tidak merubah keadaan menjadi jauh lebih baik anak-anak. Justru ketika kita bilang, I'm sorry, walaupun kita bersalah, kita menyadari. Dengan kata maaf ini kita tahu kita lagi salah. Jadi itu bagian daripada tindakan yang sopan. Dengan kata-kata I'm sorry. Lalu apa? Please, tolong. Biasanya anak-anak zaman sekarang bilang, Mi, ambil minum. Mi, aku mau makan, ya kan? Mi, aku mau ambilin baju, gitu. Lupa ada kata please. Lupa ada kata tolong. Nah, ini penting nih. Kata please harus kita taruh di depan. Sebagai tanda apa? Kita meminta bantuan, meminta pertolongan orang lain. Tolong ambilkan minum dong, Mama. Tolong ambilkan baju aku dong, Mbak, misalnya. Tolong ambilkan tas aku dong, Pak. Minta tolong. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kita tidak mampu atau membutuhkan pertolongan dengan kata tolong. Bukan memerintahkan ya, tapi meminta bantuan. Itu adalah bagian daripada tindakan yang sopan. Dan yang terakhir, excuse me. Biasanya kita lakukan ketika kita melewat di depan orang yang lebih tua, atau di depan teman kita. Ketika kita mau instruksi, meminta sesuatu, dengan mengatakan excuse me. Ini bagian daripada perkataan yang sopan. Permisi, ya kan? Kita butuh sesuatu, katakan permisi. Mau bertanya di jalan, permisi Pak, saya mau tanya rumahnya Pak Theo di mana, misalnya gitu. Permisi Bu, saya mau tanya. Harus ada kata permisi. Itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Nah, jadi anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini, biar kita semua anak-anak Tuhan bisa memperkatakan kata-kata yang baik. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita, tetapi mari kita memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa? Ketika kita memperkatakan kata-kata yang baik yang sudah Bapak bagikan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Mereka diberkati melalui perkataan kita, walaupun kita masih anak-anak. Kita semua bisa jadi berkat buat orang lain. Walaupun orang bilang, kamu masih anak-anak. Jangan salah, semua anak-anak IPK bisa menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita menjaga perkataan kita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Amin firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami sama-sama boleh belajar supaya kami anak-anak Tuhan boleh memperkatakan kata-kata yang baik dan menjauhi setiap kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak menjadi berkat. Walaupun ini sulit, ini tidak mudah, tapi kami yakin percaya dengan Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami, memampukan kami, supaya kami semua bukan hanya mendengar firman Tuhan, melainkan kami boleh melakukannya. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan terlebih lagi melalui hidup kami semua, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah setiap kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang tumbuh, hidup takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye. Adik-adik, sekarang kita mau kumpulin persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, siapkan persembahannya. Kita bernyanyi lagu Di Saudara.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teguh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya. Dadah.